warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andriansa Fitri, NIM 18101052. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis strategi materi setelah UTS untuk melengkapi ujian akhir semester. Baiklah, sebelum saya menjelaskan jenis-jenis strategi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi. Pengertian strategi adalah adanya sebuah pendekatan yang begitu berkaitan terhadap implementasi ide, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Strategi yang baik adalah mengordinasikan suatu topik dalam tim kerja dan mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan gagasan yang rasional. Dibiayai dengan cara efisien dan menawarkan cara sebagai mencapai tujuan yakini dengan cara efisien dan efektif. Strategi memiliki adanya sebuah perbedaan taktis, waktu yang lebih singkat dan kerangka kerja yang lebih sempit, walaupun orang umumnya sering mencampurkan kedua kata tersebut. Jenis-jenis strategi. Terdapat berbagai jenis dalam adanya sebuah strategi, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, strategi integrasi. Integrasi kebelakangan, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal, yakni kadang-kadang semua disebut dengan integrasi vertikal. Strategi integrasi secara vertikal memungkinkan dalam sebuah perusahaan untuk mengendalikan pemasok, dealer, dan pesaing. Dan yang kedua, strategi defensif. Selain strategi integratif, diversifikasi, dan intensif, dalam organisasi tersebut bisa menerapkan strategi untuk merasionalkan biaya, likuidasi atau divestasi. Rasionalisasi biaya terjadi ketika organisasi merestrukturisasi melalui penghematan biaya dan sumber daya untuk meningkatkan penjualan laba yang berkurang. Kadang-kadang disebut dengan strategi pembalikan atau reorganisasi. Rasionalisasi biaya fungsi untuk memperbaiki keterampilan diferensiasi dasar organisasi selama proses rasionalisasi biaya. Perencanaan strategis bekerja dengan sumber daya terbatas serta mendapat sebuah tekanan dari karyawan, pemegang saham, dan media. Ketiga, strategi intensif. Pengembangan produk dan penetrasi pasar yakini kadang-kadang disebut dengan strategi intensif karena semuanya memerlukan upaya intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang sudah ada. Seperti kita ketahui, ada beberapa jenis-jenis strategi. Yang pertama itu strategi korporasi, yang kedua strategi korporat, yang ketiga strategi bertahan, dan yang kelima strategi sentralisasi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang strategi korporasi. 3 aspek penting dalam strategi korporasi. Yang pertama itu orientasi menyeluruh perusahaan, apakah menuju pertumbuhan, stabilitas, atau penciutan penghematan. 3 hal ini disebut dengan directional strategi. Dan yang kedua, industri atau pasar mana yang sesuai dimasuki perusahaan untuk bersaing melalui produk dan unit bisnisnya. Dan yang ketiga, perilaku manajemen perusahaan dalam mengkoordinasi aktivitas, transfer, sumber daya, dan mendayagunakan kemampuan pada lini produk dan unit bisnis. Strategi korporasi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan, serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Ada 3 masalah utama yang terkait dalam strategi korporasi, yaitu yang pertama strategi direksional, analisis, yang kedua analisis portofolio, dan parenting strategi. Strategi ini merupakan orientasi menyeluruh perusahaan terhadap pertumbuhan atau growth, stabilitas atau pengurangan. Ketiga orientasi tersebut biasanya dikenal dengan pengertian grand strategi. Strategi pertumbuhan contohnya itu merger dan akuisisi. Strategi pertumbuhan mendasar yaitu strategi konsentrasi. Pertumbuhan ini dapat dicapai baik secara internal dengan cara memperluas operasi yang ada atau secara eksternal melalui akuisisi. Pertumbuhan horizontal.
Pertumbuhan horizontal dapat dicapai dengan cara memperluas operasi perusahaan ke lokasi geografis lainnya dan atau meninggalkan jangkauan produk dan jasa yang ditawarkan pada pasar saat ini. Dan yang kedua, strategi stabilitas. Strategi ini dapat dipilih perusahaan dibanding strategi pertumbuhan. Apabila perusahaan tetap melanjutkan aktivitas tanpa adanya perubahan arah yang signifikan. 3. Strategi pengurangan. Strategi ini digunakan perusahaan ketika perusahaan memiliki posisi kompetisi yang lemah pada beberapa atau semua lini produknya. Keadaan yang demikian yang mengakibatkan performa yang rendah, turunnya penjualan, dan hilangnya laba. Yang keempat adalah strategi kombinasi. Strategi kombinasi adalah strategi yang dilakukan perusahaan apabila keputusan strategi utamanya difokuskan pada berbagai strategi besar secara sadar atau pengurangan pada waktu yang sama dalam berbagai unit bisnis perusahaan. Perusahaan merencanakan menggunakan beberapa strategi besar yang berbeda pada masa yang akan datang atau secara bertahap. Penerapan strategi kombinasi ini memang tidak mudah, tetapi strategi ini sangat tepat bagi perusahaan yang menghadapi banyak lingkungan dan lingkungan mengalami perubahan dengan kecepatan yang tidak sama, serta produk perusahaan ini berada dalam tingkatan dari hidup produk yang berbeda. Salah satu organisasi yang ada di Tanjung Pinang yaitu PT Livi Tisu Indonesia. PT tersebut menggunakan jenis strategi yaitu strategi korporat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi korporat. Istilah strategi korporat digunakan untuk mendeskripsikan pola keputusan yang menentukan tujuan perusahaan, menghasilkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengidentifikasikan cakupan bisnis yang perusahaan pilih. Istilah ini berarti bahwa menunjukkan setiap isu strategis yang dihadapi perusahaan harus sesuai dengan tujuan yang dihadapi dan ingin dicapai perusahaan. Strategi korporat didefinisikan sebagai cara perusahaan membangun nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multi pasarnya. Definisi tersebut mempunyai 3 aspek. Yang pertama, menekankan pada pencipta ahli sebagai tujuan utama strategi korporat. Kedua, fokus pada cakupan multi pasar perusahaan atau konfigurasi, termasuk produk geografis dan batas perusahaan. Ketiga, menekankan pada bagaimana perusahaan mengelola aktivitas dan bisnis yang berada pada hierarki korporat, seperti perusahaan induk dengan anak perusahaan yang memasok bahan baku atau mendistribusikan produknya. Konsep dasar strategi korporat adalah mengenai perusahaan yang bermaksud membangun posisi bisnis dalam industri yang berbeda dan mendekatkan yang diambil untuk meningkatkan kinerja sekelompok bisnis dalam perusahaan yang beraneka ragam bisnisnya. Strategi korporat terdiri dari strategi yang dapat diaplikasikan sesuai dengan siklus korporat yang dihadapi. Pada umumnya, perusahaan dimulai dengan strategi pertumbuhan, kemudian berkembang hingga mencapai stabil. Strategi korporat perusahaan digunakan untuk mengendalikan perusahaan pada tujuan tertentu, tetapi strategi perusahaan yang lainnya digunakan untuk memastikan arah tujuan tersebut diikuti dan memastikan untuk bisa mengerti dan mengatur jika terjadi perkembangan yang masing-masing dari bermacam tipe strategi organisasi memainkan peran yang signifikan. Koordinasi dari strategi-strategi organisasional tersebut diperlukan untuk mengatur organisasi strategik. Strategi korporat tidak bisa diimplementasikan secara efektif atau efisien tanpa dukungan dari sumber daya perusahaan, kapabilitas, kompetensi yang dikembangkan dan digunakan sebagai strategi kompetitif dan fungsional yang telah diimplementasikan dan dilakukan. Ada beberapa pilihan arah strategi korporat yang menunjukkan jenis strategi korporat yang dipilih. Arah strategi korporat yang mungkin dilakukan adalah strategi pertumbuhan, bagaimana menggerakkan organisasi ke depan. Bergerak ke depan berarti manajer strategi perusahaan berharap meningkatkan level operasinya. Yakini tumbuh lebih cepat, caranya adalah dengan melihat bermacam strategi pertumbuhan perusahaan dan memilih salah satu yang lebih mendekati karakteristik dan sasaran organisasi pada situasi tertentu.
Selanjutnya, strategi stabilitas. Bagaimana menjaga organisasi agar stabil. Memilih untuk menjaga harga organisasi berada pada tempatnya, berarti tidak melaju ke depan namun juga tidak tertinggal di belakang. Intinya merupakan strategi stabilitas organisasi. Strategi pembaruan. Bagaimana membalik kinerja organisasi cenderung menurun. Membalik penurunan kinerja organisasi menggambarkan situasi di mana suatu organisasi mempunyai masalah minor ataupun mayor dan mungkin tengah melihat suatu kelemahan pada salah satu atau area kinerjanya. Keempat, pilihan strategi ini mencerminkan berbagai kombinasi produk dan pelanggan, baik produk sekarang maupun produk baru. Fokus strategi konsentrasi adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan organisasi dengan mengkonsentrasikan pada bisnis intinya. Pada penggunaan pasar produk menggambarkan usaha perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk di pasar saat ini. Bagaimana caranya? Perusahaan akan bergantung pada strategi fungsional, terutama pemasaran dan periklanan, dan strategi bersaing yang dipilihnya. Menggunakan pilihan pengamanan produk, perusahaan menciptakan produk baru untuk digunakan di pasar yang telah ada. Strategi konsentrasi atau penetrasi pasar. Strategi konsentrasi adalah strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Dalam menggunakan strategi konsentrasi, organisasi tetap fokus pada bisnis intinya. Bila organisasi bisnis tunggal mengejar pertumbuhan, ia menggunakan strategi konsentrasi. Dan selanjutnya, strategi integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal adalah usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya, terhadap outputnya, atau keduanya. Dalam integrasi vertikal, kebelakangan perusahaan memperoleh kendali terhadap input atau sumber dayanya dengan menjadi pemasoknya sendiri dalam integritas vertikal ke depan. Perusahaan memperoleh kendali terhadap output, produk, dan jasa dengan menjadi distributor bagi dirinya strategi. Selanjutnya, integrasi horizontal. Apabila integrasi vertikal melibatkan satu perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama tetapi memasok input atau mendistribusikan outputnya sendiri. Integritas horizontal memperluas operasi perusahaan dengan mengkombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dan industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya. Artinya, bagaimana mengkombinasikan operasionalnya dengan persaingan. Tipe strategi pertumbuhan ini mempertahankan perusahaan dalam industri yang sama, namun dengan maksud memperluas pangsa pasarnya dan memperkuat posisinya. Dan selanjutnya, strategi diversifikasi adalah strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda. Terhadap dua tipe utama diversifikasi, yaitu terkait dan tak terkait. Dapat disimpulkan istilah strategi korporat digunakan untuk mendeskripsikan pola keputusan yang menentukan tujuan perusahaan, menghasilkan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mendefinisikan cakupan bisnis yang perusahaan pilih. Istilah ini berarti bahwa menunjukkan setiap isu strategis yang dihadapi perusahaan harus sesuai dengan tujuan yang dihadapi dan ingin dicapai perusahaan. Demikian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis strategi. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.